Di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang bernama Andika. Dia adalah seorang security sebuah perumahan. Dia mengalami teror dari sesosok genderuwo ketika berpatroli malam di perumahan tempat dia bekerja. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang bernama Andika. Dia adalah seorang security sebuah perumahan. Dia mengalami teror dari sesosok genderuwo ketika berpatroli malam di perumahan tempat dia bekerja. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita gaskan ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Malam itu jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Andika, seorang petugas keamanan perumahan, sedang menyelesaikan putaran patroli terakhirnya di sektor 5. Area yang berbatasan langsung dengan tanah kosong, penuh pohon beringin tua. Jantung perumahan itu sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedip-kedip. Area ini selalu memberinya perasaan tidak nyaman. Bukan karena tindak kriminal, tapi karena mitos yang beredar. Konon, di bawah pohon beringin raksasa di sana bersemayamlah sesosok genderuwo. Saat ia berjalan pelan melintasi pagar pembatas, tiba-tiba indera penciumannya menangkap aroma aneh. Bukan bau sampah atau kot. Ini adalah bau yang sangat manis. Seperti ketela bakar yang baru diangkat dari bara, bercampur samar dengan bau kemenyan yang tajam. Bau itu tidak seharusnya ada di sini, pikir Andika. Di jam segini tidak mungkin ada seorang yang membakar ketela di tengah malam dan di tanah kosong. Ia menghentikan langkah, keringat dingin mulai membasahi punggungnya, bau amis itu semakin kuat. Seolah sumbernya hanya berjarak beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Siapa di sana? Teriaknya. Mencoba terdengar tegas, namun suaranya bergetar. Hening, hanya suara jangkrik yang sahut-sahutan. Ia menyalakan senter, mengarahkannya ke pepohonan. Sorot lampunya menari-nari di antara ranting dan dedaunan. Tidak ada apa-apa. Ia menghela napas lega. Mungkin ini hanya imajinasinya saja. Atau bau basakan dari rumah warga yang terbawa angin. Saat ia memutar badan untuk melanjutkan patroli, sebuah suara berat dan serak menyapanya dari belakang. Mau kemana, nak?
Andika terkesiap. Ia tidak mendengar langkah kaki, tidak ada hembusan angin, hanya suara itu seolah berbicara tepat di belakang telinganya. Perlahan, Andika membalikan badan, senternya di tangannya jatuh, berguling di aspal, dan cahayanya terhenti, menyorot ke arah pasang sepatu boot. Ia tak sanggup mendongak. Yang ia lihat hanyalah sepasang kaki berbulu hitam yang besar. Kaki itu berdiri tepat di bayangan pohon beringin dan ukurannya jauh lebih besar dari manusia biasa. Bau ketela bakar dan kemenyan kini terasa mencekik bercampur dengan bau lainnya yang aneh seperti bau amis yang menyengat mirip kambing jantan. Jantung Andika berdentum keras di dadanya. Ia tahu ia tidak boleh lari atau makhluk itu akan menganggapnya mangsa. Ia berusaha keras menelan ludah dan mendongak perlahan. Sedikit demi sedikit matanya disambut oleh gumpalan bulu hitam yang pekat. Seolah-olah ia sedang menatap bayangan yang bergerak. Sosok itu tinggi sekali, tingginya hampir menyentuh dahan pohon. Kau mencari apa di wilayahku? Suara itu kembali, kali ini disertai tawa parau yang menggema. Seolah gempa kecil di udara, Andika mencoba membaca ayat-ayat pendek yang ia hafal. Tapi mulutnya kaku. Hanya berhasil menghasilkan suara riri yang nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, ia melihat sepasang mata. Mata itu merah menyala. Seperti dua bara api di tengah kegelapan. Tersembunyi di balik rambut gimbal yang tebal dan kusut. Mata itu menatap Andika dengan tatapan lapar dan jahil. Sosok itu membungkuk sedikit, membuat Andika bisa mencium bau busuknya yang sangat memuakkan. Lalu sebuah tangan besar tertutup bulu tebal seperti kerak terlurur perlahan. Kuku-kuku hitam dan panjang terlihat di ujung jari. Tangan itu menggapai helm patroli Andika. Tangan itu menepuk helm Andika sekali pelan, seolah sedang bercanda. Pergilah. Malam ini aku sudah kenyang. Tapi jangan kembali tanpa sate kakao untukku, bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti bisikan berdesir di telinganya. Andika merasa tubuhnya seketika menjadi ringan. Rasa berat dan kaku yang tadi mengikatnya menghilang. Ia tidak berpikir, instingnya mengambil alih. Ia berbalik, melompat dan berlari sekencang-kencangnya yang ia bisa, tanpa mempedulikan senter dan walkie-talkie-nya yang tergeletak di atas aspal. Ia berlari melewati sektor 4, 3, 2, 1 hingga akhirnya sampai di pos utama. Tersungkur di lantai rekan kerjanya dan terkejut melihat Andika yang sudah pucat pasi dan terengah-engah. Ada apa, Dik? Kau kenapa? Tanya Dani. Andika hanya bisa menggelengkan kepala, terbatuk-batuk. Ia menunjuk ke arah sektor 5 dengan jari gemetar. Di sana ada besar yang hitam. Dan yang lebih tua dan lebih tenang menyalakan radio komunikasi, tapi ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia membantu Andika duduk, memberinya air minum. Setelah beberapa menit, napas Andika mulai teratur. Ia menceritakan semuanya dari bau manis ketela bakar hingga mata merah menyala dan permintaan sate gagak. Dani mendengarkan dengan serius.
Itu genderuwo, bisik Dani. Wajahnya ikut meregang. Dia suka menguji nyali orang-orang. Syukurlah kau selamat. Pagi harinya matahari terbit. Andika dan Dani kembali ke sektor 5 untuk mengambil barang-barang Andika. Saat mereka tiba di lokasi jatuhnya senter, mereka menemukan senter dan HT tergeletak di sana. Tidak ada yang hilang. Namun, tepat di samping senter yang berlumuran debu, mereka menemukan sesuatu yang membuat lutut Andika lemas. Kembali di aspal itu ada beberapa helai bulu hitam tebal yang sangat panjang, dan di dahan pohon beringin yang paling rendah tergantung sebuah ketela bakar yang masih hangat dengan asap tipis mengepul dari kulitnya yang gosong. Makhluk itu tidak hanya mengikutinya dan menakutinya, makhluk itu meninggalkan jejak dan seolah membalas dengan sebuah hadiah. Andika resmi mengajukan cuti panjang keesokan harinya. Ia tahu selama sisa hidupnya ia tidak akan pernah bisa melupakan malam di mana aroma manis membawa teror gelap yang tinggi, besar dan berbulu hitam. Sejak saat itu, setiap kali Andika mencium samar bau ketela bakar atau kemenyan di malam hari, ia langsung memanjatkan doa dan memastikan dirinya berada di ruangan yang terang, jauh dari pohon-pohon rindang. Ia tahu sang genderuwo mungkin hanya sedang lewat atau mungkin sedang mengawasinya dari balik bayangan terdekat. Oke? Begitulah cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.